Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, terakhir kita masih melanjutkan pembahasan dari Ihya Ulumuddin pada kitab Adabis Safar. Yang terakhir kali kita sudah membahas tentang di antara adab safar adalah menyertakan beberapa barang. Di antaranya adalah sisir, cermin, siwak, midro, alat untuk menggaruk atau semacam sisir namun agak lebih besar. Semakin sudah kita jelaskan tentang alat-alat itu yang dianjurkan untuk dibawa. Sekarang kepada adab berikutnya daripada adab safar al-hadi asyar, adab yang ke-11. Adab safar fi adabi ruju'i minas safar, itu tentang adab pulang dari safar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umratin wa ghairihi yukabbir ala kulli syaraf. Adalah Rasulullah itu SAW apabila beliau qafala min ghazwin, apabila beliau pulang dari satu peperangan atau hajjin atau satu ibadah haji atau umrah atau ghairi atau selainnya, yukabbir ala kulli syaraf, beliau bertakbir atas setiap syaraf, tanah tinggi, yang tinggi, setiap yang tinggi daripada al-ard, minal ard, daripada tanah. Salat takbirat, dengan 3 takbir. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa yaqulu, lalu beliau mengucap, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayyibuna ta'ibuna abiduna sajiduna rabbina hamidun. Shadaqallahu wa'dah nasr abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu yang beliau ucapkan ketika pulang dari peperangan haji atau ini pulang dari safar. Setelah takbir 3 kali ketika menaiki dataran tinggi, kemudian beliau mengucap la ilaha illallah la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya, lahul mulku, hanya miliknya segala kerajaan, segala kekuasaan, alhamdulillah, dan hanya miliknya segala pujian. Hanya miliknya segala pujian. Walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Aibun, taibun, kami pulang. Taibun, ini taubat, ini kembali. Abidun, kami tetap menyembah kepada Allah. Sajidun, dalam keadaan sujud, dan kami sujud li rabbina, kepada Tuhan kami. Hamidun, kami memuji Allah SWT. Shadaqallahu wa'dah, Allah telah membenarkan janjinya. Wa nasara abadah, dan menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan mengalahkan kelompok-kelompok ini musuh. Wahdah, sendirian. Wa idza asyrafa ala madinatih, ketika beliau melihat kepada kota Madinah, ini dari jauh, ketika pulang dari safar beliau sudah melihat kota Madinah. Nah, apabila si musafir tadi melihat kepada kotanya, maksudnya sudah sampai batas kota, dia melihat kepada bagian kotanya, maka dia hendaknya dia mengucapkan doa seperti itu. Falyaqul Allahumma ja'al lana biha qararan wa rizqan hasanah. Ya Allah, jadikanlah untuk kami biha, pada kota ini, qararan, tempat menetap, wa rizqan hasanah, dan rezeki yang baik. Tsumma liyursil ila ahlih, kemudian hendaknya dia mengutus kepada keluarganya. Mengutus pada keluarganya, mayyubashiruhum, akan siapa orang yang memberi kabar gembira, siapa mantadihum, kepada mereka keluarganya, bikudumi, tentang kedatangannya. Sebelum dia sampai, dia utus orang untuk mengabari tentang kedatangannya. Kaila yagdam alaihim baghtatan, supaya dia si musafir ini tidak datang kepada mereka keluarganya baghtatan, dalam keadaan sekonyong-konyong, tiba-tiba. Fayara ma yakrahu, sehingga dia melihat apa yang
dia tidak suka, si musafir itu melihat apa-apa yang dia itu tidak suka. Ini sunnah untuk memberikan kabar. Kalau dulu mengutus orang yang lebih dulu sampai kepada keluarganya bahwa fulan ini mau datang. Kalau sekarang ya entah WA atau apa, terserah lah. Pokoknya mengutus orang jangan sampai datang secara tiba-tiba. Walain bagilau ayatul qaum lailan, dan tidak seyogyanya bagi musafir ayatul qaum apa yakni datang kepada mereka lailan pada malam hari, kepada keluarganya pada malam hari. Faqad warada nahyu anhu, dan sungguh telah datang larangan tentang hal itu, tentang ayatul qaum lailan, tentang datang pada mereka malam hari. Bahkan Nabi SAW idza qadima atau qadama dakhala al-masjid awalan wa shalla rak'atain tsumma dakhala al-bait. Adalah Rasulullah SAW kalau datang, beliau masuk masjid dulu, lalu sholat 2 rakaat, lalu baru masuk rumah. Wa idza dakhala, ketika masuk Rasulullah ke rumahnya dari musafir itu, qala, beliau berucap, tauban tauban li rabbina auban la yughadiru alaina hauban. Tauban tauban li rabbina auban. Tauban tauban yakni kembali. Saya sudah kembali li rabbina, dan kami pun bertaubat kembali kepada Tuhan kami sebagaimana kami kembali di rumah kami. Kami juga auban li rabbina auban, kembali kepada Tuhan kami. La yughadiru alaina hauban, yang mana tidak meninggalkan pertaubatan tadi, tidak meninggalkan atas kami huban, satu dosa, tidak meninggalkan dosa. Kami kembali kepada rumah kami pun taubat pada Allah dengan taubat yang tidak meninggalkan atas kami satu dosa pun. Wa yang bagi ayah mila li ahli baiti oleh qurbi tuhfatan min mat'umin awiri, dan seyogyanya bagi ayah mila apa yakni membawa musafir itu untuk keluarganya, wali aqaribi, dan untuk kerabatnya, tuhfatan, satu hadiah, min mat'umin, baik dari makanan, au ghairi, atau selainnya makanan, ala qadri imkanih, menurut kadar kemampuannya. Fa huwa sunnatun, maka itu sunnah, ini oleh-oleh, itu sunnah. Wa qad ruwiya annahu illam yajid syai'an falyadhu fi mikhlatihi ajaran. Dan sungguh telah diriwayatkan, saking sunnahnya membawa oleh-oleh itu, ilam yajid syai'an, kalau dia tidak mendapati sesuatu, si musafir tadi, faliyadhu, maka hendaknya meletakkan siapa musafir fi mikhlati, dalam keranjangnya, hajarun, batu. Maksudnya apa ini? Wa ka'anna hadza mubalaghah, itu seolah-olah perkataan Rasul itu mubalaghah, adalah melebih-lebihkan fil istihsas, dalam menganjurkan ala hadhil makrumah, atas pemuliaan ini. Saking menganjurkannya kepada oleh-oleh tadi, kalau tidak ada seorang yang mendapati sesuatu, maka hendaknya dia taruh batu pada apa? Pada keranjangnya. Lianna al-ayuna tamtaddu ilal qadim minas safar, sebab mata itu tamtaddu, terarahkan kepada qadim, kepada orang yang datang dari safar. Wal quluba tafrah bih, dan hati itu gembira dengannya, dengan orang yang datang dari safar. Fa yatakadul istihbab fi ta'kidi farahim, maka ia ta'akkad, menjadi kuat al-istihbab, kesunahan, fi ta'kidi farahim, untuk menguatkan kegembiraan mereka, wa idharil iltifatil qalbi fi safar, dan menampakkan iltifatil qalbi, kecondongan hati dalam safar, ila dzikrihim, untuk mengingatkan mereka bima yastasibu fi tariqi lahum, dengan apa yang dia sertakan fi tariq, di jalan, lahum, untuk mereka, dengan apa yang dia sertakan, yakni apa? Si musafir itu fi tariqi, dalam jalan mereka, lahum, untuk keluarganya. Fa hadhihi jumlatun minal adabi adz-dzahirah, ini kumpulan dari adab zahir. Wa jumlatu amal adabul batin, adapun adab batin, wa fil faslil awal bayanu jumlatin minha, maka dalam pasal pertama sudah ada bayan, penjelasan sekumpulan daripada adab batin. Wa jumlatuhu, kesimpulannya atau kumpulan dari adab batin, ala yusafir ila idza kana ziyadatu dini fi safar, tidak musafir kecuali ada pertambahan, ada apa pertambahan dalam agamanya dalam safarnya. Wa man wajada qalbu mutaghayyiran nuqsan falyaqif wal yansharif, maka jika dia mendapati hatinya mutaghayyir, berubah ke arah pengurangan dalam agamanya, justru dengan safar itu berkurang agamanya, falyaqif, maka hendaknya dia berhenti, wal yansharif, hendaknya dia kembali.
Maka mukim itu lebih apa? Lebih bagus daripada dia musafir tapi mengurangi agamanya. Intek karo ini. Habis dua-duanya, kosong. Orang diisi. Wala yang bagi ayu jawiz hammu wa manzilah, dan tidak seyogianya untuk melampaui hammu, semangat atau niat atau keinginannya akan manzilah, akan rumahnya, akan tempat singgahnya. Bal yanzil haitsu yanzil qalbuh, tapi hendaknya dia singgah sekiranya dia singgah hatinya. Ya. Jadi hammu, niatnya dia pergi itu jangan melampaui tempat singgahnya. Kalau dia sudah mulai bosan atau apa, dia singgah dulu. Jangan dia lanjutkan. Dia singgah dulu baru dia lanjut. Wa yanwi bi dukhuli kulli baladin yarusyuha, dan hendaknya dia berniat untuk memasuki setiap baldah, memasuki setiap negeri untuk melihat syuyukh, para syekh, para guru-guru di negeri itu. Ya, intinya melihat orang-orang alim atau supaya bermanfaat kalau dia singgah di situ. Wa yajtahid ayastabid min kulli wahid adaban, hendaknya dia berusaha si musafir untuk yastafid, mengambil faedah dari setiap orang, adaban au kalimatan, baik mengambil faedah berupa adab atau satu kalimat yang liyantafi abiha, untuk mengambil manfaat siapa musafir biar dengan kalimat tadi. La liyahkiya dzalika, bukan untuk menghikayatkan itu. Wa yudhir annahu laqiyal masyayikh, atau menampakkan bahwasanya dia bertemu gurunya, guru ini. Ya, tapi dia niatkan dia ambil faedah itu untuk supaya dia mengambil manfaat dari kalamnya orang, nasihat-nasihat para guru-guru masyayikh itu tadi. Bukan sekedar untuk diceritakan bahwa saya bertemu Syekh Fulan, ya. Wala yuqimu bi baldatin aktsar min usbu aw asyrata ayyam, hendaknya dia tidak mukim di satu negeri lebih dari, tidak bermukim di satu negeri lebih dari usbu, lebih dari 1 minggu atau 10 hari. Ila ya'muru syekhul maksud bidzalik, kecuali kalau memerintah dia, siapa syekh, guru yang dituju itu, dengan hal itu. Wala yujalis bi muddatil iqamah fuqara as-shadiqin, dan jangan bergaul atau duduk dalam muddatil iqamah, dalam masa mukimnya dia di kota tersebut, kecuali kepada orang fuqara as-shadiqin yang sungguh-sungguh. Ya, fuqara ini bukan hanya makna orang fakir ya, dalam arti fuqara kalau dalam arti sufi itu ya orang-orang solehin yang dia hanya gantung kepada Allah, fakir ilallah. Wa in kana qasduhu ziyarat akhin, apabila tujuannya dia musafir itu adalah ziyarat akhin, mengunjungi seorang saudara, fala yazid ala thalathati ayyam, maka jangan lebih dari 3 hari. Fa wahadud diyafah, maka itu adalah batasan diyafah, jamuan. Batasan menjamu tamu adalah 3 hari. Habis dua-duanya tidak diisi nih, kosong dua-duanya, nggak ada baterainya. Kalau ada baterai lagi. Wa qasuda ziyaratu syaikhin, apabila jadi batasan jamuan itu 3 hari. Illa idza syaqqa ala akhi mufaraqatuh, kecuali apabila berat atas saudaranya untuk berpisah dari dia. Ini menahan dia lebih dari 3 hari, maka terserah si tuan rumah. Tapi jatahnya bertamu itu 3 hari. Kecuali kalau si tuan rumah yang menahan, maka silakan. Wa idza qasada ziyarat syaikhin, apabila dia bermaksud untuk mengunjungi seorang syekh atau guru, fala yuqimu indahu aktsar min yaumin wa lailah, maka jangan bermukim di sisi syekh itu lebih banyak atau lebih dari sehari semalam. Wala yastaghilu bil isyrah, dan jangan sibuk dengan bergaul dengan orang-orang kebanyakan. Fa inna dzalika yaqta barakata safari, sebab itu memutus keberkahan safarnya. Hendaknya yang dia tuju itu apa, ya sudah itu dia ziarah temannya, ziarah masyayikh, terutama kecuali kalau dia duduk sama orang-orang yang ada manfaat dari ilmunya, dari itu silakan. Tapi jangan terlalu banyak bergaul dengan atau menggunakan waktu safarnya itu untuk sesuatu yang tidak manfaat. Hanya habis barokah waktu safarnya itu. Terus apa lagi? Wa kullama yadkhulul balad wa yashtaghilu bi syai'in siwa ziyarati syekh, dan setiap kali dia masuk negeri, maka jangan dia sibuk dengan sesuatu kecuali menziarahi guru, syekh, seorang syekh, bi ziyarati manzilih, dengan mengunjungi rumahnya. Fa in kana bi baitih, kalau ada siapa syekh itu di rumahnya, fala yaduku alaihi babah, jangan dia mengetuk pintunya, wala yasta'din alaihi la yakhruj,
dan jangan minta izin kepadanya sampai dia keluar. Ya repot ini. Nunggu ya, kalau sabar silakan, itu orang-orang dulu. Kalau sekarang ya fa idza kharaja, apabila keluar si syekh itu, taqaddam ilaihi bi adabin, maka majulah, hendaknya maju musafir tadi kepada syekh tadi dengan adab. Fa salama alaih, lalu bersalam kepadanya. Wala takalam baina yaday la is'alah, dan jangan bicara di hadapan syekh tadi kecuali kalau guru tadi bertanya. Fa in salahu ajab bi soal. Kalau dia guru itu tadi bertanya kepada dia, maka si musafir tadi menjawab menurut kadar pertanyaan. Wala salun masalatin malam sa'atin awalan, dan janganlah bertanya siapa musafir kepada syekh tentang satu masalah malam sa'atin awalan, selama dia belum minta izin terlebih dahulu. Kalau mau tanya pun dia harus minta izin untuk bertanya. Wa idza kana fi safari wala yakthur dzikrul at'imatil buldan, dan apabila ada dalam safarnya, maka jangan dia memperbanyak menyebut makanan-makanan negeri itu. Wa askhiyah, dan askhiyah, orang-orang dermawannya negeri itu. Wala dzikru asdiqai biha, dan jangan menyebut teman-temannya dia pada buldan tadi, pada negeri-negeri itu. Wal yadhkur masyayikha fuqaraha, maka hendaknya dia menyebut guru-gurunya, para guru yang ada di negeri itu, dan para fuqara, para sufi yang ada di negeri itu. Jangan cerita yang fudul, yang tidak penting. Cerita tentang yang, kalau dia safar ya cerita tentang guru-gurunya yang dia jumpai. Wala yuhmil fi safari ziyaratu kubur sholihin, dan jangan teledor dalam safarnya untuk menziarahi kuburnya orang-orang soleh yang ada di negeri itu. Bal yatafaqadu fi kulli qaryah wal baldah, bahkan hendaknya dia yatafaqadu, mencari daripada kuburnya para soleh di setiap qaryah, desa atau baldah, negeri. Wala yudhir hajatahu ila biqadri darurah, dan jangan dia tampakkan hajatnya kepada orang dalam safarnya tadi kecuali menurut kadar darurat. Wa ma'aman yakdir ala izalatiha, dan dia tampakkan bersama orang yang mampu untuk menghilangkan hajatnya. Kalau dia ada hajat dalam safarnya itu, jangan dia kemukakan ke semua orang yang dia jumpai, yang dia duga saja untuk orang itu bisa menghilangkan hajatnya, dia bisa menunaikan hajatnya. Wa lazim fi thalib adzikra qiraatul Quran, hendaknya melazimi si musafir tadi dalam jalannya, melazimi apa? Zikir, melazimi zikir dan membaca Al-Quran. Biatul la yusmi ghairah, sekiranya dia tidak memperdengarkan suara zikir dan Qurannya kepada orang lain. Wa idza kallama insan, apabila diajak bicara oleh seseorang, falyatruk dzikra, maka hendaknya dia meninggalkan zikir. Wal yujibhu, hendaknya dia menjawab orang yang mengajak bicara tadi. Madama yuhadithu, selama orang tadi mengajak bicara dia. Tsumma liyarji ila makana alaih, kemudian setelah selesai bicaranya orang tadi, liyarji, hendaknya kembali si musafir ila makana alaih, kepada apa-apa yang ada. Siapa musafir itu alaih, atasnya, atas ma. Jadi kembali lagi, kalau sudah selesai kembali ke zikir lagi. Wa in tabarrama nafsu bi safar bi qawm falyukhalifha, apabila bosan dirinya dengan safar atau dengan mukim, falyukhalifha, maka hendaknya dia menyalahi nafsu tadi, jangan menuruti nafsu. Fal barakatu fi mukhalafati nafs, sebab keberkahan itu terletak pada menyalahi nafsu. Keberkahan itu terletak pada menyalahi nafsu. Fa idza tayassara lahu khidmatu qaumin sholihin, dan apabila menjadi mudah bagi dia, bagi musafir tadi, apa khidmah kepada kaum yang soleh, sekelompok orang yang soleh. Fala yang bagi musafir tabarrum bil khidmah, maka jangan seyogyanya bagi musafir tadi untuk safar karena tabarrum, karena merasa bosan dengan khidmah kepada kaum solihin. Fadzalika kufranu nikmatin, maka itu kufur nikmat. Jadi kalau dia sudah berada oleh Allah ditaruh untuk berkhidmat pada orang soleh di negerinya, maka jangan dia pergi cuma gara-gara bosan dengan khidmah itu tadi. Wa ma wajada nafsu bi nuqsanin amma kana bil adhar, dan jika dia mendapati si musafir tadi mendapati dirinya berada pada nukson, kekurangan dari amma kana, dari apa-apa yang ada, musafir itu alih atas ma fil adhar, dalam mukim, falyalam anna safar ma'lul, ketahuilah bahwasanya safarnya itu ma'lul, cacat. Wal yarji, maka hendaknya dia pulang si musafir tadi. Idza kana bihaqqin la dharataru, sebab seandainya ada safar itu dengan kebenaran, pasti akan nampak asar, bekas daripada safar itu. Kalau dia dapati kok di safar itu kondisi keadaannya, agamanya, ilmunya tidak bertambah, nah, lebih baik dia pulang, karena safarnya tidak mendatangkan manfaat apa-apa bagi dia, la din wala dunia.
Ya. Qala rajul Abi Utsman al-Maghribi, berkata seorang pada Abu Utsman al-Maghribi, kharaja fulanun musafir. Telah keluar si fulan itu musafir. Faqala as-safaru ghurbatun wal ghurbatu dhillatun wa muslimun ayatil nafsah. Ya. Maka berkata si Abu Utsman, jadi orang berkata kepada Abu Utsman al-Maghribi, wahai Abu Utsman, si fulan itu keluar untuk musafir. Maka Abu Utsman menanggapi berkata, as-safaru ghurbah. Safar itu keterasingan. Orang musafir kan terasing di bukan negerinya dia. Wal ghurbatu dhillatun, sedangkan keterasingan itu adalah kehinaan. Orang terasing itu merasa dirinya minder, hina karena bukan negerinya. Walaisa lil mu'min ayyudhilla nafsah, dan tidak pantas bagi orang mukmin untuk menghinakan dirinya. Wa asyara bihi, mengisyaratkan siapa Abu Utsman ini bihi dengan perkataannya tadi, ila anna man laisa lahu fi safar ziyadatu dinin. Mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan kepada bahwasanya siapa orang yang laisa lahu fi safar, yang tidak ada bagi man tadi dalam safarnya itu apa ziyadatu dinin, pertambahan agama, faqad adalla nafsa, berarti dia telah menghinakan dirinya. Wa ila faizuddin la yunalu ila bidratil qurbah. Jika tidak, maka kemuliaan agama tidak akan diperoleh kecuali dengan kehinaan ghurbah, kehinaan keterasingan. Itu isyarat perkataannya si Abu Utsman al-Maghribi bahwasanya Pak, kalau orang di safarnya tidak bertambah agamanya atau tidak menambah keuntungan apapun la dunia wala agama, berarti dengan safarnya tadi dia sudah menghinakan dirinya sendiri dengan terasing di negeri orang. Buat apa? Lebih baik dia kembali. Wa illa faizuddin la yunalu bidzal qurbah. Jika tidak demikian, maka kemuliaan agama tidak mungkin diperoleh kecuali dengan zillatil qurbah, dengan kehinaan keterasingan. Ya. Fal yumkin, maksudnya jika tidak demikian, jika memang safarnya itu justru bertambah dalam agamanya, maka memang kemuliaan agama itu bisa didapat dengan kehinaan diri ketika merasa terasing. Jikalau safarnya itu membawa manfaat. Ya. Fal yakun safarul murid. Ya. Maka hendaknya safarnya seorang murid min watani hawa, dari tempat kecintaannya dia, umuradihi, dan tempat yang diingini oleh dia, watobihi, dan tempat tabiatnya, hatta yaiza biyadul qurba wala yadil, sehingga dia mulia dalam keterasingan itu dan tidak terhina. Fa inna man ittaba hawa fi safari dalla, sebab orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam safarnya dia akan terhina, la mahalata, pasti, imma ajilan wa imma ajilan, baik cepat ataupun lambat. Jadi hendaknya safarnya murid itu, hendaknya dia safar untuk keluar dari hawa nafsunya, safar yang berupa menyalahi hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya ingin diam, ingin mukim, maka dia safar. Ketika hawa nafsunya ingin safar, dia menyalahi hawa nafsunya. Karena kebaikan itu berada pada penyalahan terhadap hawa nafsu, yang tidak mengikuti daripada hawa nafsunya. Wallahu a'lam bissawab. Babu tsani bima la budda lil musafir min talamin khusus safar wa ajatil qiblah wal qad. Bab kedua nanti itu berbicara tentang yang harus diketahui oleh musafir berupa rukhsah safar, keringanan safar, dan berupa arah kiblat, dan juga waktu, penunjuk waktu untuk dia sholat dan sebagainya. Itu harus diketahui oleh musafir supaya tidak meninggalkan kewajiban dia berupa sholat dan sebagainya. Sampai situ, wallahu a'lam bishawab.